Shalom teman-teman, adik-adik, shalom. Kita ketemu lagi hari ini. Siapa yang siap memuji Tuhan? Coba angkat tangannya. Yuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kita katakan betapa baiknya Allah Tuhan. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu sangat-sangat baik bagi kita, bagi anak-anaknya. Apapun keadaan kita, Tuhan itu tetap baik buat kita. Amin. Betapa hebatnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Siap puji Tuhan. Ibu di surga terpatah dalam kemuliaan. Tuhan Allah kita, nama yang berkuasa.
Tuhan, dahsyatnya Allah besar. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Mari kita siapkan hati kita. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami mendapatkan kedamaian, kami dapatkan pengharapan, kami mendapatkan perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan Tuhan, keselamatanku. Kami ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku.
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup kami. Mau rohmu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan. Indah bersamamu. Oh, sungguh indah Tuhan. Indah bersamamu. Selamanya. Kami berdoa Tuhan buat firman yang akan disampaikan Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang ajaib, yang berkuasa mengubahkan cara pikir, mengubahkan hati, bahkan mengubahkan cara hidup. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan. Bukan terbatas, Tuhan tidak terbatas oleh jarak. Kami percaya Tuhan dimanapun tempat kami berada, Engkau menyatakan kuasa-Mu di tempat kami Tuhan masing-masing. Terima kasih Tuhan melawat setiap kami yang mendengarkan. Karena hari ini Tuhan kami mau mendapat sesuatu yang baru yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Biarlah Tuhan menurunkan pewahyuan, kebenaran, hikmat-Mu Tuhan kepada setiap kami. Karena kami tahu Tuhan apa yang kami dengar, yang kami terima hari ini sungguh baik bagi kehidupan kami. Karena Tuhan ingin hidup kami juga lebih baik Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sendiri ingin hidup kami lebih baik. Terlebih kami pribadi Tuhan, kami juga yang memiliki hidup yang lebih baik lagi Tuhan. Tegur kami, ajar kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan setelah kami pulang dari tempat ini. Roh Kudus-Mu berkata-kata dalam hati kami, membukakan telinga rohani kami dan membuka hati kami Tuhan. Hati kami terbuka untuk-Mu saat ini juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Kamelda. Nama saya Melda. Sudah lama sekali rasanya tidak berdiri di depan mimbar seperti ini, walaupun mimbarnya virtual dan hybrid ya. Jadi pertama kali nih saya bisa bertatap muka secara hybrid. Bukan di kampus nih, tapi di gereja, pengalaman pertama untuk hybrid. Biasanya kalau dari semua, luring semua. Sangat senang sekali dan sangat bersyukur juga untuk kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih untuk Kak Ayu dan Kak Marcel yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan hal ini. Oke, rasanya di sini semuanya sudah kenal saya ya. Kalau belum ya sudah kenal kayaknya ya. Mungkin saya kenalin lagi lah. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, berapa banyak yang SMA? Boleh lambaikan tangannya? Nggak ada yang SMA ya? Satu. Boleh. SMA? Satu orang. Satu orang, oke. Yang SMP? Satu orang.
Satu juga. SMA jadi 2 kak. Hah? Udah jadi 2 yang SMP, oke. Terus sisanya ini kalau bukan remaja SMA dan SMP berarti ini bisa disebut bukan remaja di SPD ini ya kalau di luar SMA dan SMP. Di luar pelajar soalnya. Terus sisanya? Ada yang SD Di atasnya yang ya? sudah lulus. Oh, ada yang SD. Berapa orang nih yang SD coba? Cuma Satu 1 kak. orang. Satu orang kak. Oh, 1 orang. Oke. Ya, kursinya agak Oke, oke. Ya, dari yang sebelah kanan saya ini kelihatan ya, yang di sebelah kiri, slide PPT-nya kelihatan. Kelihatan. Atau pindah ke yang sebelah sananya, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Oke, mari kita mulai. Kita berdoa dulu sebenarnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini, biar Tuhan yang mengurapi, hamba-Mu yang menyampaikan, baik teman-teman juga yang mendengar. Yaitu pendidikan tentang sekolah. Betapa pentingnya pendidikan atau sekolah untuk berapa banyak di sini yang berniat untuk kuliah? Sebenarnya sudah saya lihat juga dari kuesioner dan kuesionernya sudah saya terima. Apakah yang mengisi kuesioner hadir semua? Ada yang tidak hadir. Ini ada 11. SMA ada 3. Lalu ada yang tidak ngisi 1, abstain, cuma mengerjakan tugas pelayanan. Oke, ada SD untuk masa depan kamu. Ternyata sebagian besar secara keseluruhan, ya tentu saja boleh ya, sangat sekali. Jadi saat ini banyak requirement ataupun syarat ketika kita akan melakukan pendidikan. Misalnya syarat minimum. Berikutnya, apakah kamu punya waktu 45? Nah, kemudian ini jawabannya yaitu apa rencana kamu setelah lulus dari SMA atau SMP? 5 orang ingin kuliah. Lalu yang lain adalah tidak mampu secara biaya. Sisanya ini tidak diisi. Pengusaha, ya. Lalu ada yang mau sukses, ada yang mau jadi dokter, entrepreneur, ada yang mau jadi pekerja dan lain sebagainya. Ini cabangnya banyak di bidang hukum. Kemudian menjadi musisi, wah keren nih. Terus menjadi pengusaha juga. Yang masih usia sekolah berapa orang tadi? Di sekolah. Tangan di sekolah. 4 sampai 6 kak. Yang sekolah 4 orang. 1, 2, pilih 4. Nah iya, luar biasa. 4 itu ada SMP, SMA dan ada 1 orang SD. Oke. Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol cerita. Jadi judulnya saya buat ada Future is Yours. Ada yang tahu artinya? Nah, masa depan adalah ada di tangan kita sendiri gitu ya. Masa depan itu ya kita sendiri yang menentukan. Jadi masa depan itu sama sekali tidak memungkinkan. Itu banyak kalau kalian mau lihat. Kemudian kalau kalian mau lihat juga banyak orang yang orang tuanya sangat kaya, sangat mumpuni, tapi ternyata anaknya nggak jadi apa-apa. Ada juga kebalikannya. Jadi masa depan itu yang menentukan adalah orang itu sendiri. Berkali-kali diomongin, tapi kalau dalam diri kita sendiri tidak punya keinginan untuk mencapai hal tersebut, itu sama sekali tidak akan bisa kita capai. Ya. Oke, sekarang siapa ini yang mencapai masa depan? Semua akan sampai kepada masa depan pasti. Tinggal masa depan yang seperti apa. Sekarang karena tadi di awal tentang future is yours, di mana saya ingin melihat teman-teman di sini nanti pada pakai toga semua, bisa melempar toganya seperti yang ada di gambar 1 tadi, dan dengan bangga bisa menyelesaikan tingkat pendidikan sampai ke college, sampai ke higher school di atas dari SMA. Mari kita belajar sama-sama untuk yang mau belajar tentang hal ini gitu.
Karena semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama untuk sampai ke titik sana kan. Nah, seperti yang saya kasih contoh, belum tentu orang tuanya tidak mampu, terus anaknya tidak bisa sampai ke universitas, ataupun orang tuanya mampu, belum tentu anaknya juga mampu sampai ke universitas. Ada yang males gitu. Ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, slide kedua, bagaimana caranya. Yang pertama, serius mengenal Tuhan. Nggak ada cara lain. Bisa nggak cara lain? Iya bisa, tapi arahnya, ujungnya, di belakangnya bisa tepat. Maksudnya bisa baik-baik aja, tapi jadi sesuatu yang tidak berarti. Jadi kalau kita mau memulainya, yaitu serius mengenal Tuhan. Yang kedua, memiliki visi. Kalau kita nggak punya sesuatu yang ingin kita capai apa, terus kita mau ngapain, ngejalaninnya nggak akan bingung gitu. Maksudnya, saya nggak punya visi, jadi hari-hari yang saya jalani itu nggak ada tujuannya. Kalau kita tidak punya tujuan, berarti kita tidak tahu mau kemana. Sama seperti kalau kita naik motor, tidak mungkin ditanya, kamu naik motor mau kemana? Teuing gitu. Kita tuh mungkin ya. Kalau kita naik motor terus pasti ada tujuannya. Kalau kita bangun tidur, kalau nggak ada tujuannya biasanya jadi apa? Jadi rebahan lagi kan ya, tiduran lagi, bingung mau ngapain, aduh males-malesan lagi, nggak ada yang mau dikerjain, jadinya biasanya waktunya jadi sia-sia. Tapi kalau kita memiliki sesuatu yang ingin kita capai, waktu-waktu yang kita gunakan itu adalah hal-hal yang kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang ketiga, melakukan perencanaan. Visi tanpa perencanaan adalah bohong. Kalau saya ingin badannya kurus, tapi saya tidur aja di tempat tidur, terus saya nggak ngapa-ngapain, ya tentu saja badan saya tidak akan menjadi kurus. Saya ingin hidup sehat, tapi saya tetap makan seblaknya banyak, Indomie, ya tetap tidak akan sehat. Walaupun seblak itu enak banget sih sebenarnya ya, tapi jangan sering-sering. Kemudian yang keempat, bersikap proaktif. Jadi, menurut sudut pandang saya. Mari kita bahas lebih detail. Oke, kita buka Alkitabnya ya. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Saya minta tolong salah satu membacakan kalau boleh, yang pakai baju abu-abu atau warna krem. Boleh tolong dibacakan? Ya, betul. Yang tunjuk dadanya tadi. Siapa namanya? Nover. Silakan Nover. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oke, terima kasih Nover. Sebenarnya serius mengenal Tuhan itu sesederhana ini, karena Alkitab mencatat tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bahkan seluruh isi yang tercantum di dalam Alkitab disebut tergantung pada dua hukum ini yang terutama. Kalaupun misalnya sampai kita meninggal, kita belum sempat mendalami atau mendalami secara lebih dalam lagi tentang Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, kenapa begini, kenapa begitu, tapi Tuhan menyederhanakan dalam dua hukum yang terutama di dalam hidup. Dan ini juga sangat dikenal oleh orang-orang di luar kita, bahwa kasih identik dengan kekristenan. Dan ayat ini sangat jelas mencatat, jadi sangat jelas juga artinya, sangat mudah juga dipahami, tidak serumit. Mungkin kalau kita memahami apa itu mesbah bait Allah, apa itu kitab Wahyu, mengenai arti-arti yang ada di kitab Wahyu, lalu arti-arti yang ada di kitab Raja-Raja, lalu banyak hal lainnya yang mungkin rumit untuk bisa kita pahami.
Ayat ini dijelaskan dengan begitu simpel dan puji Tuhan, ayat ini merupakan hukum yang terutama dan tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi kalau kita sudah disebut sebagai saya sudah lahir baru kak, saya sudah dimuridkan kak, saya sudah belajar ibadah tiap hari minggu, apa sih yang menjadi basic? Apa sih yang menjadi basic dalam pengikut Kristus? Ya ini, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita tuh serius gitu mengenal Tuhan, kita punya kasih. Kalau misalnya di dalam hati kita ternyata ada hal-hal yang ngedumel, ada hal-hal yang ternyata sulit, ada hal-hal yang ternyata haroream gitu, ada hal yang ternyata gimana sih mengukur bahwa kita tuh mengenal Tuhan atau tidak? Ya dari sini. Ya, tidak hanya walaupun apal ayat Alkitab itu sangat penting, kalau bisa yang ini itu juga kita bisa hafal, ingatlah minimal. Markus 12 ayat 30 sampai 31, bahkan di Matius pun dicatat dan di kitab Injil ini dicatat. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Ya, di sini kita jadi melihat bahwa di dalam hidup, dalam tubuh kita itu kita punya kekuatan. Misalnya mau nonjok itu kan harus punya kekuatan ya. Mau berdiri itu harus punya kekuatan loh. Kalau kalian bisa berdiri, bisa mandi, bisa melihat, itu harus punya kekuatan. Nah, itu adalah physically. Sedangkan akal budi itu menyangkut tentang pikiran. Hal-hal yang kalian bisa berpikir 1 tambah 1. Kalian bisa membuka pintu itu caranya gini, dibuka keluar, ke dalam. Lalu kalau urutan mau naik motor itu berarti nyalain dulu starternya, itu nggak mungkin kalian langsung greng gitu ya tanpa dicolokin dulu si kuncinya gitu. Atau nggak usah motor lah, sepeda gitu harus dikayu dulu. Kalau kalian mau naik sepeda dia aja gini, jalan nggak? Enggak kan, harus dikayu. Tapi proses belajarnya itu lewat kalbu. Kemudian jiwa dan hati. Kalau kalian bisa ngerasain marah, ngerasain kesel, ngerasain iri hati, ngerasain penuh belas kasihan, merasakan bosen gitu ya, itu ada jiwa dan hati. Jadi manusia itu memiliki 4 unsur ini. Dan Tuhan ingin kita hidup itu mengasihi Tuhan dengan seperti ini. Dan bahkan disebut salah satunya dengan akal budi. Dengan kemampuan berpikir yang Tuhan kasih, Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Katanya nih, kebanyakan orang itu baru menggunakan otaknya hanya mungkin nggak sampai 5%. Sisanya tidur. Dan katanya yang kasarnya yang kurang dimanfaatkan adalah orang Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi ya atas kita ya. Artinya begini, bahwa kita sangat penting sekali untuk mengembangkan hal-hal yang Tuhan kasih di dalam hidup. Salah satunya adalah akal budi. Nah, itu basicnya harus mengenal Tuhan. Kalau tidak mengenal Tuhan, kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu ya mengenal Tuhan juga. Jadi bagaimana cara mendalami ini? Di dalam mengenal Tuhan, hidup di dalam berdoa, baca Alkitab, ibadah tiap hari Minggu. Bahkan luar biasa tadi ada yang nemenin Kak Ayu dalam melayani Tuhan ya. Baru lihat Kak. Nah, melayani Tuhan itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan juga yang berikutnya adalah mengasihi sesama. Nah, kaitannya apa sih Kak dengan sekolah? Kalau kita sekolah atau ingin mengenyam pendidikan hanya untuk sekedar sukses, hanya untuk sekedar berhasil, hanya untuk sekedar mendapatkan hal-hal yang belum pernah kita punya selama kita hidup. Misalnya aku ingin mendapatkan mobil yang mewah, rumah yang wah, menjadi sultan atau sultanita. Kalau motivasinya seperti itu, kita tidak akan berbahagia dalam dunia.
prediksi, lalu perencanaan, lalu bersikap proaktif, kita nggak akan berbahagia karena bawaannya jadi motivasinya nggak lurus gitu. Jadi pengennya gimana caranya main sikut sana, sikut sini, iri sama orang ini, iri sama orang itu. Lalu banyak hal yang jadi dikerjakannya itu nggak benar, dan nanti ujung-ujungnya kalau misalnya kita bisa jadi menghalalkan segala cara untuk mencapai hal tersebut. Sederhananya apa? Mungkin nyontek aja lah supaya bagus, nyuap aja dah supaya bisa masuk kampus tertentu, kampus ini bayar, nyogok dan segala macam. Jadi gunakan cara-cara yang nggak benar. Nah, ujung-ujungnya kalau kita udah dapetin itu dan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, kita juga nggak akan bahagia dan nggak akan pernah puas. Tapi berbeda kalau hal itu tujuannya adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Kalau akal budi kita ini kita gunakan, kita kembangkan karena kita mengasihi Tuhan, maka akan sangat indah sekali bagaimana cara menjalani prosesnya. Gitu ya, kita tahu mungkin ini nggak mudah, tapi mungkin mudah-mudahan bisa dicerna perlahan-perlahan. Oke, sambil nanti kita lihat, nih di sini ambil waktu sejenak untuk visi yang ingin kalian capai. Coba, yang berhubungan dengan kuliah ya, maksudnya seperti tadi, kan udah nulis tuh cita-citanya apa, ingin jadi apa, mungkin ditulis lagi di handphone mungkin ya, di notes, atau nanti kalau ada kertas, di kertas yang dibagiin sama Kak Ayu. Ditulis dengan besar-besar.
kita mungkin kalian ambil waktu 5-10 menit lah untuk menuliskan visi kalian tuh cita-citanya pengen jadi apa, tapi dengan detail, artinya pengen jadi ya dokter apa gitu. Kayak kemarin ada yang nulis, aku ingin menjadi pemain musisi, tapi musisi di bidang apa. Aku ingin bekerja di bidang hukum, tapi di bidang hukumnya itu apanya, kan bidang hukum itu banyak ya, luas. Aku kan jadi jaksa agung, aku yang jadi hakimnya, aku ingin jadi pengacaranya, aku ingin jadi pengusaha tuh pengusaha apa, pokoknya pengusaha aja lah. Kalau pengusaha kan banyak bidangnya ya. Semakin kalian buat dengan detail apa yang kalian inginkan, maka semakin kalian akan berpikir bagaimana nanti caranya untuk mencapai ke arah sana. Ya, silahkan. Mungkin sekitar 5 menit. Jangan-jangan selama ini aku tuh nggak punya cita-cita ya. Follow the flow aja, yang penting sekolah. Syukur nggak telat, syukur kalau telat ya wayahna gitu ya. Jadi mau jadi apa jadi lo bisa mikir ke situ. Nah, karena ingin kalian menuliskan seperti orang-orang tadi tuh khusus di penerbangan, mungkin karena itu ada sponsor Fujitsu itu ya. Ada yang satu ingin menjadi engineer-nya, menjadi orang tekniknya yang akan menangani tentang pesawat. Jadi itu jarang sekali loh di Indonesia, kali pesawat yang berhubungan dengan tekniknya. Terus ada yang mau menjadi pilotnya, lalu ada yang ingin menjadi apanya lagi di dalam hal yang lainnya gitu. Kalian coba tuliskan sebenarnya tuh kalian tuh punya dream apa sih, punya visi apa sih, pingin jadi apa di suatu hari kelak mungkin. Kalau tadi tulisannya 12 years later ya, 12 tahun kemudian. Nah, tuliskan dan gak usah takut, karena nulisin mimpi itu gak bayar kok. Jadi gak usah takut. Dan bahkan tadi kalau kalian lihat orang-orang teman-temannya itu ngejekin mereka, tapi karena mereka dalam satu lingkungan yang sama, mereka kerjakan. Bukan. Saya sambil pasang lagu saja ya, 5 menit. Santai saja ya, silahkan diisi dengan sebaik-baiknya, kalau saya beritahu ke teman. I've known you like a father.
to sing of the goodness of God. Oh, how to sing of the goodness of God. You've been so good. You're so good. You're so good. And you'll never stop being good, 'cause it's in your nature. You'll never stop being. Oke, sudah selesai. Ya. Sudah disimpan dulu. Mari sambil kita lanjutkan. Nah, tadi ya. Ini saya numpang iklan sebentar. Ini foto anak saya 2. Yang gede namanya Daphne, yang kecil namanya Kiel. Jadi ini ceritanya sedang melihat masa depan gitu ya. Supaya bahwa masa depan itu emang sungguh ada, dan masa depan itu milik orang-orang yang memang mau mengusahakan masa depan itu di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, sesudah dituliskan, sudah cukup detail, pastikan kalian sudah tahu. Tapi kalau masih ternyata belum cukup lagi, saya juga nggak tahu hukum itu misalnya ya, kayak gimana, saya juga nggak ngerti kalau dokter itu ada apa aja sih. Nah, nanti googling, cari tahu kalau dokter yang kayak gini itu gimana, yang kayak gini itu kerjanya gimana. Kan dokter tuh beda-beda ya. Ada dokter yang di UGD itu kerjanya harus cepet tuh, ngelihat darah, ngelihat apa, ngelihat orang kecelakaan gitu cepet. Tapi ada dokter yang mungkin lebih tenang, kayak dokter jantung apa, yang lebih meriksa darah, dokter yang di laboratorium itu beda-beda. Nah, dilihat juga kita tipenya seperti apa, atau mungkin psikolog. Nah, itu coba digali lebih banyak, karena bidang-bidang pekerjaan itu sangat banyak. Dan kalau misalnya kita punya visi, punya cita-cita, hanya ujungnya ingin jadi orang kaya, selesai. Karena kaya itu, kalau kata Alkitab, bisa hilang dalam 1 hari. Seperti Ayub bisa hilang begitu saja. Lalu kalau cuma mengejar kaya, ketenaran, dan disanjung-sanjung, dipuji, dan dianggap, wah, ternyata sekarang dia sukses. Nah, cuma hanya untuk yang seperti itu terlalu kecil nilainya. Itu tidak berarti di mata Tuhan. Dan hal-hal yang seperti itu tidak akan membuat kita juga menjadi puas. Dan kita juga tidak akan bahagia kalau tujuan kita hanya sekedar hal-hal tadi. Ya, saya lanjutkan. Nah, setelah kita memiliki visi dan sudah ditulis, saya harap sudah ditulis semua. Dan yang mau serius bisa kita nanti setelah ini kita sama-sama bawa dalam Tuhan. Yang berikutnya adalah melakukan perencanaan. Nah, kertasnya kan besar tuh tadi dikasih kayu ya. Kira-kira tuh kalau misalnya ingin mencapai cita-cita tersebut, coba hitung mundur pelan-pelan. Misalnya, tadi ya, kakak ambil contoh, pengen jadi, contohnya jaksa. Berarti, tuliskan rencananya. Kalau saya mau jadi jaksa, nggak mungkin saya kuliah jurusan akuntansi, bener nggak? Nggak mungkin dong saya kuliah jurusan akuntansi, nggak mungkin dong saya kuliahnya jurusan seni, itu nggak mungkin. Jadi kalau pengen jadi jaksa pasti saya akan kuliah ngambil jurusannya apa? Hukum. Gitu ya. Berarti saya akan tulis mengambil jurusannya hukum. Kemudian hitung mundur. Mundur lagi dari situ. Nah, kuliah universitas nih yang kira-kira jurusan hukum yang bagus di mana? Nah, itu dicatat. Kira-kira di mana ya? Kalau nggak ketemu, nggak tahu di mana, ya ditandain aja dulu. Ditandain. Nanti saya mau cari tahu gitu. Nah, yang berikutnya lagi, kira-kira kampus yang memang jurusan hukum tapi nggak terlalu mahal, tapi bagus. Itu di mana? Satu-satunya adalah kampus negeri ya. Negeri itu pasti biayanya di bawah dari swasta. Nah, kayak gitu ditulisnya ya. Jadi mundur pelan-pelan, step by step. Jadi kalau misalnya kita mau sekolah, kuliah, bagaimana dan di mana itu dicatat, di mana itu dituliskan. Coba dituliskan. Nah, kemudian kalau mau masuk kampus itu, tapi kira-kira
sebelumnya biayanya terbatas, itu gimana caranya? Nah, kakak mau kasih tahu, ada yang namanya UTBK. Kalau mau masuk saringan ke universitas ya, ada yang pakai SBM, saringan ujian bersama. Nah, lalu ada range biayanya, itu bisa dicari tahu. Bisa dicari tahu dan bisa diusahakan loh. Jadi ngebuka YouTube ataupun ngebuka Chrome ataupun Mozilla tuh bukan cuma hal-hal yang dibuka tapi nggak ada manfaatnya, kayak gosip terbaru apa ya, artis apa ya lagi apa ya. Nah, tapi hal-hal yang bermakna seperti itu dan itu berguna buat kita di masa yang akan datang. Coba dituliskan dari sekarang. Nggak lengkap nggak apa-apa, nanti bisa dilengkapi di rumah. Tapi kakak ingin kalian coba tuliskan. Berarti kuliahnya jurusan apa, nanti kira-kira cari tahu sendiri. Kan udah besar ya, bukan anak TK yang semuanya serba disuapi. Tapi kalian, teknologi yang begitu berkembang membuat kalian bisa cari, buka dengan luas lewat internet. Tidak lepas kemungkinan mungkin 20-30 tahun ke depan kalau Tuhan Yesus belum datang, mungkin orang bisa keluar negeri dengan mudah tanpa pakai visa, tanpa pakai paspor, dan harga pesawat yang mungkin akan lebih turun. Kalau kita ketinggalan zaman ya kita nggak akan ikut berangkat kayaknya. Ya, coba dituliskan. Jadi kalian berarti mau jadi apa? Berarti kuliahnya di bidang apa? Kalau kuliah di bidang itu berarti kampus-kampus mana nih kira-kira yang bagusnya di bidang itu. Nah, Indonesia itu range biaya pendidikan itu beda jauh. Ada yang TK tuh murah banget, ada yang SD yang standar pemerintah itu nggak bayar, ada yang mahalnya banget, termasuk universitas, ada yang mahal banget, ada yang bahkan bisa masuk dengan tidak bayar, gitu, dengan saringan masuk yang berbagai jenis, gitu. Nah, itu coba kalian catat dan cari tahu. Kalau misalnya nanti kalian akan ke arah sana, ya coba dituliskan. Saya rasa anak SMP SMA sekarang udah cerdas banget lah, apalagi dengan ilmu artificial intelligence lalu dan segala macam ilmu yang berkembang sekarang, itu sangat mudah sekali mendapatkan informasi. Nah, kalian catat. Nah, lalu daya saingnya mungkin berapakah untuk masuk sana, kemudian mulai susun prioritas dan coba kalian catat ya. Sambil mencatat, kita dengerin lagu lagi ya. Tulisan ini, kembali tuliskan rencana kalian, susun berdasarkan prioritas. Nanti kita akan melakukan dari yang paling mudah, mundur sampai ke usia kuliah. Entah satu
mulai kebayang nggak setelah ditulis? Oke, nggak apa-apa. Sambil kita lanjutkan ya. Yang keempat, bersikap proaktif. Jadi cari tahu sebanyak-banyaknya dengan fasilitas yang berkembang saat ini. Seperti yang tadi kita bilang, bahwa ada banyak fasilitas yang bisa kalian gunakan. Bahkan sekarang apply sistem-sistem untuk masuk ke SMA juga rasanya secara online ya dilakukannya, apalagi dengan kondisi pandemi yang sekarang gitu. Jadi kalau kita gaptek itu kita akan tertinggal jauh. Nah, kalian cari tahu sebanyak-banyaknya tentang hal ini. Ada begitu banyak beasiswa. Selain itu, kalau ini kakak mau cerita sedikit tentang perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada negeri dan swasta. Jumlah perguruan tinggi itu ada 3.500 Indonesia. Tapi dari 3.500 universitas perguruan tinggi, dari mulai universitas sampai di bawah-bawahnya gitu ya, ada banyak jenisnya perguruan tinggi ini. Ada yang sekolah tinggi, ada yang universitas, ada yang institut, ada yang politeknik, ada banyak sekali, ada banyak jenisnya. Dan ada yang swasta, ada yang negeri. Swastanya itu hanya sedikit, negerinya itu bisa sampai sekitar 3.000. Banyak sekali, kalau nggak salah 2.000 sekian, dibanding yang negeri yang hanya di bawahnya gitu. Oleh karena itu, yang masuk ke universitas negeri itu pesaingnya banyak. Makanya ada seleksi, karena ada kuota jumlah yang boleh masuk ke universitas negeri itu tertentu jumlahnya. Oleh karena itu ada saringan tes untuk ujian. Nah, mau nggak mau untuk seleksi ya yang kuat lah yang masuk gitu kan, yang bisa yang masuk. Ada banyak cara seleksinya. Pertama dari raport SMA. Jadi raport SMA itu dilihat dari kelas 1 sampai kelas 3. Kadang ada yang setengah tes. Itu lewat biasanya bulan-bulan sekarang nih, mau ke Februari itu bisa masuk didaftarkan. Kemudian setelah proses itu, dan pemerintah memang memberi jatah, bahkan pemerintah itu memberi jatah untuk khusus daerah tertentu ya, 3T namanya, daerah tertinggal apa khusus untuk anak-anak Papua. Anak-anak Papua karena ingin dimajukan oleh negara, itu bahkan dikasih extend kuliahnya. Kadang ada yang nggak bisa ngikutin, itu dikasih misalnya yang harusnya 1 tahun, itu dikasih 2 tahun. Nah, untuk bisa sekolah. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri sangat mendukung untuk hal ini. Tapi untuk masuk ke negeri, perlu seleksi yang cukup ketat. Oleh karena itu, perlu belajar dan perlu disiapkan. Kalau kita tidak punya kebiasaan dan tidak mau bersaing, tidak mau mencoba, ya udah kalah sebelum berperang. Namanya kalah sebelum berperang ya. Tapi di sini yang ada yang kakak tulis di sini. Nomor 2, mencoba dan jangan takut gagal. Kalau mencoba berarti ada harapan. Kalau tidak mencoba ya tidak ada harapan. Gitu. Artinya kalau ya udahlah, belum apa-apa, udah nggak mau nyobain riet, pusing. Nah, biasanya kayak gitu adalah dimulai dari yang mempengaruhi adalah pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu kalian bersyukur ada di remaja, punya kakak-kakak yang memfasilitasi kalian untuk belajar banyak hal, itu dimanfaatkan secara maksimal. Kalau kita nggak nyoba, nggak ada harapan. Kalau kalian misalnya nggak nyoba, terus tiba-tiba kalian menunggu pengumuman, aku diterima nggak ya UTBK, aku diterima nggak ya SBM, aku diterima nggak ya saringan masuk apalah istilahnya sekarang, kakak nggak tahu namanya, nggak diterima. Kalau nggak nyobain ya nggak akan ada nama kalian di situ kan. Nyobain aja belum tentu ada gitu namanya yang lolos. Masuk ke UPI, masuk ke yang di Bandung apa aja, Unpad, masuk ke ITB. Dan bersyukurnya kalian tahu nggak bahwa PTNBH atau universitas-universitas terbaik itu banyak ada di Bandung. Kalian bisa lihat UPI, kalian bisa lihat ITB, kalian bisa lihat Unpad, dan yang swasta pun ada yang banyak, cuman lebih mahal. Itu di Bandung tuh beberapa. Sampai orang dari luar kota tuh rela datang ke Bandung. Nah, itu nggak ada di kota lain. Kalau yang kota lain yang terkenal di Jogja mungkin UGM, di Surabaya ada ITS. PTNBH memiliki kans yang lebih luas untuk kalian bisa mengepakkan sayap istilahnya ya. Karena PTNBH
ada 11 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berbasis namanya perguruan tinggi berbadan hukum. Ini 11 perguruan tinggi ini adalah satu yang favorit. Tidak harus ke situ sih, hanya kalau kalian punya akses ke situ, di dalamnya akses beasiswanya tuh lebih banyak. Gitu. Jadi cobalah, mumpung masih SMP, mumpung masih SMA, cari info itu dengan banyak, coba. Ya, siapa tahu nanti lulusan Unpad, masuk hukum yang terkenal kan kalau negeri di Unpad ya, kalian bisa coba belajar tesnya, coba saja yang jalur itu berbayar, tapi kalian harus berjuang keras, istilahnya kaki di kepala, kepala di kaki gitu, karena mengusahakan itu, karena tidak ada yang gratis ya. Tuhan Yesus saja mati di kayu salib untuk menembus dosa kita, dan Tuhan contohkan itu bagi kita. Dan hal-hal di dunia ini adalah banyak hal yang rumit dan sulit sejak kita lahir. Dan Tuhan izinkan itu, tapi hal itu membuat kita menjadi lebih mengenal Tuhan. Jadi coba. Ya, ada banyak jalur. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lebih detail untuk teknisnya, nanti kakak bisa sampaikan. Yang terakhir, berdoa. Ya, tadi lagunya kan dari Melita Sidabutar ya, sampaikan pada Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, gitu. Tapi orang lupa yang di bawahnya ya, hati-hati ayat di bawahnya, bisa minta tolong dibacakan. Salah satu mungkin tadi udah yang cowok, sekarang yang cewek kali ya. Markus 11 ayat 25. Ini kalau dari saya ada 2 nih yang di depan. Mungkin salah satu bisa membacakan, silakan ditulis saja oleh Kayu ataupun Kak Marcel. Kecil, sob. Jangan bilang nama yang kecil, yang bisa aja kecil. 11 ya? Jangan alasan kecil. Oke, ada yang di pojok kiri itu. Cowok lagi nggak apa-apa tuh yang di pojok depan, yang baju biru. Chris. Oh. Markus 11, 24, 25 di depan. Markus 11. Nih. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dan membuang di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Markus. Udah mulai ngantuk ya, Markus. 11. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan. Ya. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Delpris. Terima kasih Delpris sudah membacakan ayat firman Tuhan dari Markus 11 ayat 24 sampai 25. Saya ulang lagi. Ketika kita berdoa, kita diajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa kita sudah menerima hal itu, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Jadi caranya berdoa dengan percaya. Nah, susah.
Gimana ya sebanding dengan keadaan yang kita alami? Bagaimana membangun rasa percaya kepada Tuhan adalah dengan beribadah. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Coba deh, cobain aja. Nggak usah dicari-cari, tinggal lakukan aja. Sudah rutin kalian lakukan, terus lakukan dengan tekun. Ibadah, lalu kalian berdoa, saat teduh, pemuritan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan baca Alkitab secara rutin. Maka percayaan kita kepada Tuhan akan naik pelan-pelan. Akan naik. Dan ketika kita berdoa, maka kita akan menjadi semakin yakin kepada Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi membangun diri di dalam pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan. Nah, yang menjadi penghambat adalah kalau kita ada hal yang ganjal dengan orang lain. Kalau kita punya rasa benci, maka kita diminta untuk ampuni dulu. Kamu nggak bisa menghadap Tuhan, doa meminta sesuatu kalau tidak mengampuni. Kalau hati kita lurus-lurus saja ya udah nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau ternyata ada hal yang mengganjal tentang orang lain, tentang sesuatu hal, tentang kekecewaan, tentang kebencian, tolong segera diampuni. Bahasa rohaninya katanya dibereskan. Dibereskan itu apa sih? Melepaskan pengampunan. Kalau kesulitan bisa hubungi kakak-kakaknya. Ya, tidak mudah. Dan sebenarnya kakak yang menyampaikan, Kak Ayu, Kak Marcel, mungkin Kak Ayu, itu tidak kebal dari bisa mengampuni dengan gampang. Balik lagi ke ayat 24. Kalau kita nggak percaya, kita tidak membangun dengan Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang sensitif. Jadi gampang tersinggung, gampang marah, gampang kecewa, penyakit-penyakit rohani lah ya. Nah yang kayak gitu tuh penyakit. Penyakit itu harus dibereskan. Caranya kalau sendirian dengan berdoa, dengan kita, dengan minta tolong Tuhan untuk menolong kita mampu melakukannya. Supaya doa kita jangan terhalang. Ya. Jadi mungkin jangan-jangan selama ini kita berdoa tapi doa kita terhalang oleh hal-hal yang ini tadi, kita tidak mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Dan mungkin tingkatannya berbeda-beda, ada yang dibuat salahnya cuma jahil gitu, nggak sengaja noel, tapi ada yang melukai hati kita tuh begitu dalam gitu. Nah, itu mungkin penanganannya pelan-pelan, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Nah, itu bisa diobrolkan dengan kakak-kakak yang ada, mumpung ada Tuhan memberikan kasih karunia buat adik-adik di sini, bisa beribadah, bisa punya kakak-kakak rohani. Nah, itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu saran dari kami. Oke? Oke. Nah, kita sampai kepada bagian akhir. Kita baca lagi ayat ini. Tadi bicara tentang kasih, maka kasih itu sebenarnya apa sih? Kita lihat lebih dalam, sedikit saja. Tolong dibacakan oleh di belakang tulis ya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Apa namanya, Kak? Samuel. Pakai mic saya. Oh iya, Samuel. silakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tolong bacakan dulu alamat ayatnya. Oh, 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku Sampai dapat 2. berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oke, terima kasih Samuel. Nah, di sini kakak mau bilang bahwa kasih itu sangat penting. Jadi, sekalipun kita nanti menjadi orang yang begitu hebat, tadi yang saya ingetin ya, nih di sini nih. Aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa, pinter bahasa manusia. Bahkan kita bisa pinter bahasa malaikat, bahasa yang ini dimiliki oleh malaikat. Kakak pernah tuh baca buku tentang malaikat, katanya malaikat tuh ganteng dan tinggi sekali. Ada orang-orang yang diberikan kasih karunia untuk bisa melihat malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku cuman ya berisik gitu ya,
gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi hanya kan kalau gong sama canang itu kan nggak ada nadanya, yang nadanya cuma satu nada gitu. Jadi nggak ada irama alunan nada. Jadi kalau cuma hanya gong dan canang ini jadi berisik gitu, malah mengganggu. Kalau kita tidak mempunyai kasih. Lalu sekalipun aku mempunyai karunia untuk bisa bernubuat, mengetahui segala rahasia dan pengetahuan. Nah, artinya tuh kita mungkin pinter banget gitu ya. Bahkan kita punya iman, bisa berdoa, imannya bisa memindahkan gunung, luar biasa gitu. Punya semua pengetahuan, ditanya ini ngerti, belajar ngerti, ditanya yang ini, kamu maafin aku, kayak gitu doang, nggak bisa gitu. Kalau aku mah gampang, guru nerangin gitu langsung ngerti gitu. Bahkan gurunya nggak perlu nerangin, belajar sendiri ngerti gitu ya, pinter. Ini bisa, itu bisa, selalu peringkat 1, bahkan lulus nanti PTNBH masuk ke universitas terbaik gitu. Tapi kalau kita tidak punya kasih, kita tidak berguna. Itu yang nggak benar. Kalau kita tidak punya kasih, kalau Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, hal itu tuh tidak berguna. Tapi kalau kita punya kasih, maka ilmu yang kita dapatkan itu bisa menjadi sesuatu yang berarti buat orang lain. Misalnya kita menjadi dokter, itu bermanfaat buat orang lain. Menjadi seorang pakar hukum menjadi bermanfaat buat orang lain. Jadi yang dilihat apa? Ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bukan karena saya, karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang besar itu memampukan saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini, dan Tuhan akan menambahkan pengetahuan, Tuhan akan menambahkan kepandaian sehingga kita bisa mengerti hal-hal yang sebelumnya tidak kita mengerti. Kalau kita cuma mikirnya dapat duit berapa, nanti gajinya berapa, kalau kita cuma mikir nanti kalau saya kuliah dibandingkan dengan saya hanya SMA, nanti saya bisa beli rumah kayak gimana, hal itu menjadi tidak berarti dan menjadi lelah. Saya bisa beli baju apa, saya bisa pakai kendaraan apa, nah itu membuat kita lelah. Jadi kadang kalau ada orang yang menyinggung, kalau ada orang yang lebih hebat dari kita, pasti kan selalu ada orang yang lebih hebat dari kita ya. Sehebat-hebatnya orang itu pasti ada orang yang lebih hebat dari orang tersebut. Kita jadi gampang, minder gitu, bahasa anak sekarang mah insecure. Minder gitu ngelihat orang, terus kitanya jadi iri hati, terus malah jadi berbuat jahat, memakai cara-cara yang tidak baik, dan kita malah jadi orang yang terus penuh karena tidak ada kasih, dan itu tidak berguna. Bahkan kalau kita bilang tidak berguna, bagaimana itu menjadi berguna ketika kita memiliki kasih, memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Dari apa yang sudah adik-adik rencanakan mengenai visi, mengenai cita-cita, pegang itu baik-baik. Sekalipun mungkin itu diketawain, sekalipun mungkin nggak usah tunjukin ke temennya sebelahnya, nggak usah, sekalipun mungkin bahkan orang tua kita